Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, semua kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung ke pengajian kita dari doa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ala bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada ajaz lemah, wal kasal malas. Lemah di sini bukan semata-mata fisik. Lemah di sini lemah agama. Lemah di sini lemah keyakinan. Lemah di sini lemah cara memahami agama. Banyak terjadi lemahnya memahami agama karena mungkin di perjalanan hidupnya dia menyepelekan agama. Lalu kehidupannya ke depannya itu berbanyak kasus, makin banyak dihadapinya, makin bingung dalam menyikapinya. Kenapa? Karena agama bagi orang ini. Dan kita tidak bisa jauh dari agama. Walaupun ada orang ngomong jangan bawa-bawa agama, itu tanda orang tua lemah agama. Banyak enggak? Jangan sampai bawa-bawa agama. Bisakah agama kita tinggal di rumah, kita ke pasar beli ikan? Kalau nggak pakai akad gimana? Agama itu berbisnis, jangan bawa agama, nanti menghalalkan segala cara yang penting tujuan aja lain. Itu akibat orang yang lemah agamanya. Kalau muncullah di mulutnya, jangan bawa agama. Orang yang seperti itu tinggalkan. Tidak bisa nolong kita untuk dunia kita dan akhirat kita. Ini yang terjadi. Nah, kemudian kita akan contohkan yang sering terjadi. Belum mencontohkan yang sering terjadi. Ini akibat karena orangnya lemah agama. Pernah suatu hari lah Bapak Ibu, ulun ceramah. Di antara jamaah itu selesai ceramah, ulun ingin ke rumah piano. Selesai ceramah, ulun ingin ke rumah piano. Bisa, ulun di sini ngomong di majelis ini, di pengajian ini, di masjid ini, ulun malu kalau ada yang mendengar. Ini pribadi ulun. Ya, gimana bro? Sekarang ikuti ulun. Berangkatlah ulun pulang, dia ada di belakang. Pakai mobil itu. Sebelum cerita dia nangis, dia kapan dulu? Nangis. Bapaknya nangis baru. Sebelum cerita nangis. Kemudian dia ambil alat pisau. Nangis. Hampir 1 menit nangis. Dan gak ada cerita kan? Ulun ini kalau orang nangis, ulun gak ada mau melihat di dia main ulun. Aja pengen habiskan. Baru pengen nanya apa, habiskan dulu. Ulun jauh dulu. Kekalahan ulun ini satu, apabila orang nangis di hadapan ulun, ulun gak ada kawan menunggu dia, tinggal ulun sebentar. Selesai, sudah Pak,
sudah ceritanya berat bro. Seberat-beratnya masalah apabila kita arah ke agama solusi seluruh masalah. Inna hadad dina yusrun wa la yughaliba hadad dina ahadan illa ghalaba. Hadis Nabi. Inna hadad dina yusrun. Agama kita ini agama yang sangat mudah. Kalau sudah agama ini sangat mudah, akan memudahkan problem-problemnya. Walan yughaliba hadad dina ahadun. Tidak bisa agama Islam ini dikalahkan illa ghalaba, kecuali orang itu kalah dengan sendirinya atau bingung. Itu karena kebingungan. Silakan Bapak cerita. Nah, fakta ini baik. Ketika penceramah tadi guru dan kecilnya luar biasa. Ia mengikuti seakan-akan memporak-porandakan jiwa guru. Tidak tahu jiwa siapanya. Tidak tahu saja. Ia mengikuti memporak-porandakan jiwa guru yang tenang. Akhirnya nampak di kisah anak. Ketuanya aja sudah. Itu kalau ini waktu penting buat poinnya. Nah, guru sudah punya cucu guru dan dekat ke buyut. Cucu dekat ke buyut, artinya anak berbuyut. Anak ulun guru 3. Ya. 2 perempuan, 1 laki-laki. 2 perempuan sudah berkeluarga. 1 laki-laki belum berkeluarga. Dia masih sekolah. Kami sudah kesepakatan guru. Maksudnya kami itu siapa? Nah, kami itu siapa dulu? Ya. Saya dengan istri sudah sepakat. Ya, sepakat masalah apa? Ada boleh lain. Sepakat. Rumah tangga harus dipertahankan. Nah, sepakatnya masalah apa? Rumah tangga harus dipertahankan. Ngambangnya. Orang dia bisa menjawab kalau pertanyaan ngambang. Orang tidak mau menjawab pertanyaan yang salah. Harus meneliti pertanyaannya dulu. Nggak boleh kita memunculkan hukum kalau nggak ngerti kasus. Hukum itu nanti dimunculkan setelah mengalami kasus. Kepolisian aja ulah TKP dulu rekonstruksi. Nggak bisa, nggak boleh muncul hukum tanpa mengalami kasus, Pak. Tolong menjelaskan kesepakatannya masalah apa. Maaf ya Bu, kita di sini kan berdua aja. Ya, Bu. Karena guru istri saya nih guru cinta sayang seluruh jiwa ulun serahkan kepada istri guru. Jangan tapi banyak basa-basi. Nah ini. Jangan banyak basa-basi. Orang suami istri menyangkut karena cinta. Iya saya paham. Ini apa? Kesepakatan ulun sama istri dan ulun memang cinta dan sayang karena dia guru agamanya ini. Nah, ulun tidak menyebut di sini, cukup pakai isyarat karena tuh dekat. Nah, yuk jemaah yang hadir melihatlah tangan ulun sudah. Melihat sudah tangan ulun nih. Nah, ibu-ibu melihatlah rupiah tuh. Oh melihat. Ini berarti TV-nya sudah kamu nih. Melihat di TV lah Bu. Melihat. Ya. Nah.
Masuklah mulai mengikuti agama saya. Muslim, ya. Selesai akad nikah, kembali lagi lah agama lama. Ini guru sudah komitmen, perjanjian, kesetiaan, mempertahankan atas nama cinta. Atas nama cinta, atas nama cinta. Orang atas nama ridho, sampai akhirnya dulu kami punya anak. Masyarakat di sekitar lingkungan kami bertempat tinggal, dia tahu dalam artian itu ada kepo lah, ada kami semuanya berbaur. Kesehari-harian gue istri ulun seperti ini, seharian artinya maka Allah berjilbab. Lalu rumah tangga ini gue alhamdulillah gue bagus. Kami saling mengerti, kami saling menghargai perbedaan. Ini jahil agamanya nih. Jadi intinya sudah jahil agama. Kami saling membantu, saling menolong, saling mencintai. Iya, terus. Dan tidak ada permasalahan dari perbedaan ini, guru. Pertanyaannya gimana pendapat guru? Karena guru tadi ceramah seakan-akan ada yang memesan. Ini mungkin ada panitia yang memesannya ceramah guru seperti ini. Pak, apakah panitia tahu tentang rumah tangga Bapak? Tidak tahu. Dari mana Bapak mempunyai saya ceramah saya ada ke sana? Sedangkan panitia dia nggak tahu tentang keluarga Bapak. Bapak jangan buruk sangka dong dengan panitia. Artinya ketika Bapak menghadiri pengajian, sekarang Bapak diobati. Tinggal Bapak mau nggak menerima resep obat? Itu pertanyaannya. Sekarang Bapak diobati. Tinggal lagi bagi Bapak menerima nggak resep obat? Karena ini orang pintar, Ibu. Orang pintar itu perlu kita pakai kata-kata pinjaman dan perumpamaan. Bapak sedang berpijat, ketika tukang pijat menemukan ada urat yang bermasalah di badan Bapak, tukang pijat fokus kepada yang bermasalah itu. Bapak kesakitan, Bapak tidak disakiti, Bapak ingin disembuhkan. Ketika Bapak benci dengan tukang pijat, jangan berpijat. Bapak sedang disembuhkan oleh tukang pijat. Menurut Bapak tukang pijat menyakiti? Enggak, Pak, itu ada masalah di badan saya. Tanyakan kepada tukang pijat. Setiap orang yang berpijat kepada tempat beliau, tangan beliau itu dengan keahlian yang Allah berikan. Apabila kesakitan, Bapak yang berpenyakit, bukan tukang pijat nyakiti Bapak. Kalau Bapak ingin sembuh, tajuk beliau hanya teruskan Pak. Nah, bagaimana masalah ini? Mulai keluarnya istri Bapak kembali ke agama ini, status Bapak tidak sah dilanjutkan pernikahan. Tapi pas kan saya dulu, saya kan di ketika akad nikah sah kan? Sah. Tapi dirusak oleh istri Bapak. Sahnya itu dirusak. Rusaknya apa? Di ketika dia keluar. Rusaknya di situ. Nah, ini yang hadir, ini kita ini pengajian kita ini menyelesaikan problematika. Benteng pengajian kita semuanya Bapak Ibu, benteng untuk membentengi kita dari pahaman-pahaman liberal. Nah, ini yang penting. Ibu-ibu tolong perhatikan pula ini kasus. Bapak-bapak tolong perhatikan. Ulun pakai kada kawan membahas ini kalau sekedar orang bertanya. Tapi di pengajian ulun rincikan.
Karena ulun duduk di sini bahagian dari keluarga pian juga, bukan guru pian, tapi keluarga pian. Lalu ulun hati ini tidak merasa menggurui. Yang ada di keluarga, keluarga semua, keluarga. Yang di balik diri itu keluarga. Bagaimanapun cara Allah menyampaikan, pakai mimik bagaimanapun, itu hanya natural, original, tanpa dibuat-buat. Minta maaf. Karena pengajian kita tidak terikat dengan pesanan. Tanyakan kepada panitia. Itu pernah panitia mau sampaikan ini guru sama tidak pernah. Kalau panitia ngomong seperti itu, guru disampaikan ini, kan ada yang menyampaikan. Ayo Bapak Ibu. Mulai keluarnya istri bapak tadi di sini, otomatis rusaklah rumah tangga ini. Rusak, gimana maksudnya Pak? Rusak secara agama, walaupun secara negara tidak rusak. Nah, rusak secara agama, secara negara tidak rusak. Terdaftar. Tapi urusan apapun nanti nggak masalah secara negara. Tapi secara negara, secara agama pian rusak, maka perjalanan hidup pian sudah bermasalah karena pian tidak terlalu peduli dengan agama. Apalagi menghina pesantren, suruh menghina pesantren, sekolah pesantren, suruh datangin hafalan mingguannya itu, trans 7 itu. Ulun tak boleh dihina-hina pesantren, ada untuk masuk sekolah pesantren. Apabila terjadi yang gak enak, kayak mantan pesantren, oknum aja Bapak Ibu itu untuk merusak citra pesantren. Hati-hati Bapak Ibu. Lalu guru gimana? Pasrah namanya. Apa maksud pasrah guru? Gagalkan. Bapak. Maka anak pian yang dua itu, yang sudah berkeluarga itu, hukumnya bukan anak pian. Kalau memang berhati-hati ngomongnya anak zina, enggak. Karena yang berzina itu orang tuanya, bukan anaknya. Nah, kan di masyarakat tuh sering ngomong anak zina. Anak itu berzina. Yang berzina siapa? Nah, gimana ulangi guru? Ulang pernikahan bapak. Kalau dia tidak mau guru gimana guru? Cerai. Apalah artinya mina rumah tangga kalau di dalam rumah tangga ada yang rusak? Hancurkan cinta itu, rusak. Masa karena cinta agama engkau gadaikan? Ayah anda di sohnya aman aja, tapi belum terbukti. Ayo, masa karena cinta agama tergadaikan? Terlalu rendah. Ayo. Kalau bapak ingin memperbaiki, pasah, bubar, jangan diteruskan. Tapi guru kan saya sudah tua. Agama tidak memandang tua. Andai kata Allah tidak lagi guru nyentuh dia, gimana guru? Agama dengan menyentuh atau tidak menyentuh. Namanya manusia kadang-kadang muncul hidup, terjadi lagi nanti gimana? Sekalinya ngomong lagi. Guru berusaha guru, tidak lagi guru menyentuh istri. Orang tua tuh ada pubernya Pak, tahu lah pian. Arang lagi Pak. Nah ini hati-hati ya. Belum tidak lagi berlego ketegasannya. Kemudian gimana lagi? Bukan. Kalau ingin mempertahankan, kembali kepada aturan agama kita. Kalau tidak mau, cerai.
Pasrah. Maksudnya dipasrah, bukan cerai. Kenapa? Karena memang tidak sah. Dan dari mana adanya cerai? Bapak Ibu, rumah tangga itu tidak sah. Datang di mana adanya cerai. Cerai tidak berlaku bagi rumah tangga yang tidak sah. Yang ada pasrah, bubar. Anak-anak gimana dulu? Anak-anak, wah ini kemarin siapa? Ulung dulu. Anak yang pasrah juga. Di mana guru salahnya? Kan saya guru muslim. Waktu memproduk beda agama. Dulu. Ini hati-hati. Bapak ini muslim, dia jadi wali, benar. Tapi ketika belum memproduk anak, dia sudah berbeda agama. Kalau sudah berbeda agama, hukumnya terjadi perzinahan. Muncullah anak. Anak itu tidak sah bapak sebagai wali. Walaupun bapak muslim. Karena pasangan bapak tidak Islam. Maka tidak sahlah pergaulan bapak. Kalau tidak sah pergaulan bapak, anak pun tidak sah juga. Maka walinya wali hakimnya guru. Nggak bisa dulu anak pun ikut sampean, ikut ibunya. Bingung guru, nah iya. Bapak sudah mengkonten agama. Ulun guru maaf. Ulun melayani aja Bapak Ibu orang ini. Tapi kalau ulun ngepet waktu, Pak, ulun selesai. Ulun sudah selesai menjawab ulun anak pengajian. Pak, gini Pak. Bapak memperbaiki dengan cara memaksa dia kembali kepada agama. Apabila tidak mau, selesai rumah tangga. Anak-anak bapak yang sudah berkeluarga pasrah juga bubar. Tapi dulu pun sudah punya cucu dulu. Agama tidak terikat dengan cucu. Apakah cucu menyesuaikan agama atau agama mengatur cucu? Lihat, ini fakta terjadi di kasus beliau. Lalu gimana dulu? Anak dia itu bubar karena salah wali. Yang dua itu kan berontak, bapak walinya tidak sah. Gimana dulu? Tanya yang di luar anak sampai tadi bapak itu. Anaknya sebenarnya enggak. Ya guru kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang ada, kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang ke. Nah ini namanya nih, aduh ini hancur ini. Ini Pak Ibu ini. Gimana nih Pak? Pasrah. Itu anak pian kan? Cucu pian, laki-laki perempuan. Karena punya anak tiga, punya cucu 6. Berarti 3 aja. Ya 3. Anak yang perempuan 3, punya anak yang satunya perempuan 3. Anaknya laki-laki perempuan semua. Oh. Nah, 3 perempuan cucu pian itu nanti walinya wali hakim juga. Kenapa? Kesalahan pada wali berimbas kepada anak-anak ya, berimbas pengaruhnya kepada cucu dia. Buyut kan? Ya, ada lagi kan? Tapi belum lahir guru. Asah juga habis. Ibarat sembahyang supaya para kuntung sudah timbul anak itu. Sia-sia semua. Ayo. Berarti permasalahan yang sudah urut bahwa apabila dia tidak mau ikut, selesai. Anak-anak pian ulang pernikahannya. Kemudian cucu pian nanti apabila dia nikah wali hakim. Kenapa guru maka wali hakim? Sedangkan anak ulun guru sudah suruh perbaiki guru. Karena dia memproduk kesalahan pada wali. Apa itu? Kesalahan pada wali. Di mana salahnya? Anak
pian pergaulannya juga tidak sah. Salahnya pada pian. Pian sebagai wali nikah, aturannya tidak sah pian menjadi wali nikah. Karena waktu pian memproduk sudah ada perbedaan. Pahamlah nang hadir-hadir, minta maaf lah. Pahamlah pian-pian lah. Pian kalau pada paham rugi lah. Nah, berdiri kalau nggak tahu nada. Paham lah pian lah. Ibu-ibu paham? Nah, syukur. Beginilah Bapak Ibu agama. Bagaimanapun pintarnya seseorang merekayasa hukum agama, ujung-ujungnya ini ribet namanya. Itu namanya merekayasa agama. Agama tidak direkayasa. Karena agama kita agama doktrin bukan. Agama kita bukan agama dogma. Agama kita agama wahyu. Ulun paling mendengar, maaf, kamu kalau menjelaskan ini salah bahaya ulun ini. Hanya selesai nangis dia dan ngomong baik-baik. Bisa ya guru saya memaksa, jangan jadi orang pengecut pak. Bedester aja pian sudah, bedester aja sudah. Silahkan pian perbaiki rumah tangga. Cinta itu tidak ada artinya kalau tidak pakai agama. Nyesal sampai tua. Tinggi guru, terima kasih guru. Ya, berilaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jakanya beban ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, karena dia masih beragama kita, guru tetap. Terima kasih guru. Sama-sama nangis dia. Kalau pian anak saya duduk dulu di teras kita ngomong-ngomong sebentar. Karena kalau nyetir mobil pian bermasalah nanti pada tenang. Nah, untung pian tanya kuasa, untung pian hadir. Allah sedang memberi hidayah pian. Tegas pak, pesan bisa lah guru pian ikut serta tidak menyelesaikan permasalahan Allah. Semuanya ke rumah ulun selesai. Kalau ke rumah ulun ya guru, kalau ulun disumpahi gini pian. Ulun bisa pakai dimarahi keluarga orang karena ulun diminta datang menyelesaikan permasalahan warisan, dimarahi orang, diusir orang, dia anak-anak dekatnya. Nah, satu kasus. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, agama. Kemudian kasus kedua. Ini yang sering terjadi. Bapak simak baik-baik. Ini pertanyaan dan pertanyaan ini ulun simpan di HP ulun jadi ilmu bagi jamaah tanpa ulun menyebut siapa yang bertanya, namanya atau alamatnya. Itu rahasia. Tapi ini kira-kira apa namanya bahasa orang itu, maka paham agama. Paham agama kalau tidak membidangi jangan menjawab. Seluruh tuan guru, ustadz, ulama atau habaib, walaupun dia tuan guru atau jadi ustadz, jadi ulama, jadi penceramah, bidangnya itu beda-beda. Ada yang menonjol di bidang fikih, ada yang menonjol di bidang tauhid, ada yang menonjol di bidang tasawuf, ada yang menonjol keseluruhan semua ilmu, ada yang tidak menonjol. Pakaiannya aja yang menonjol, bulangnya aja yang menonjol. Ayo, kalau bulangnya aja menonjol itu bukan keukuran ilmu seseorang, Bapak Ibu. Kita cari itu ilmu, bukan apa bahasa orang itu simbol, bukan. Jangan simbol, Bapak Ibu. Menilai ilmu seseorang itu jangan pakai simbol. Kualitas keilmuan seseorang, Bapak Ibu. Kualitas keilmuan seseorang. Kira-kira mau tak kampung orang mangka ini kira-kira banyak benar ini nonton pengaruh.
Bah Ujai Pak Haji Komar banyak kurang dulu yang ambil hati lebih. Nah ya, jangan terpengaruh jalan ini. Mudah seperti ini. Apakah ilmu harus seperti ini? Banyak aja orangnya santai aja Pak Ibu, tapi ilmunya melawan. Nah, ya, biasa aja orang. Ada guru-guru ini, bukan kancing bajunya aja buat masalah membahas ilmu. Ayo yang hati-hati, jangan terpengaruh simbol dong ya. Guru ini berpakaian seperti ini. Nanti, sebab orang kalau masuk mobil tak cantol. Ayo Bapak Ibu, penting ulun hanya membuat masyarakat jamaah keluarga cari yang hadir itu 90% membahas ilmu, hanya 10% yang ngomong. Cari pun ayo yang hadir. Nah gini Bapak Ibu, kasus yang simak baik-baik ini kasus. Kita 5 menit lagi selesai, minggu depan kita sambung. Bapak Ibu, coba pahami ini. Assalamualaikum Guru Udin. Ulun mau bertanya, tapi bila guru tidak sibuk, kapan-kapan aja menjawabnya. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Hebat Tuhan. Ulun selama ulun bisa menjawab, ulun jawab. Apabila ulun pengajian, apabila orang repot, enggak ulun angkat. Enggak pernah ulun Bapak Ibu siapapun yang ngobrol di pengajian, ulun tidak melayani. Karena ulun fokus kepada ilmu, bukan fokus kepada nada ilmu. Nah, lalu Bapak Ibu, guru, kami punya keluarga ulun tuh guru janda. Ya nggak soalnya ada ulun yang menceritakan aja. Belum lagi habis pertanyaannya. Janda guru. Dan dia menikah siri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Secara agama nikah siri sah, selesai. Pun tidak mempermasalahkan. Ini yang mempermasalahkan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan yang menikahkan guru baik penghulu jiwa. Datang 2 orang saksi, pertanyaan ulun, apakah sah itu tanpa izin orang tua? Nah, ya Bapak Ibu, tanpa izin orang tua. Ayo, apakah sah tanpa izin orang tua? Nah, ini. Ayo kita yang hadir. Di mana ini? Apakah sah tanpa izin orang tua? Nah, ini pertanyaannya. Nah, lalu bagaimana ini? Apakah sah tanpa izin orang tua? Seandainya orang tua diberitahu oleh dia, orang tuanya tidak melarang dan merestui aja. Jadi tidak ada masalah dengan orang tuanya kalau dia izin. Laki-lakinya tidak ada melamar juga. Datang-datang nyelonong kayak genderuwo. Oh jelangkung Pak. Nah itu Bapak Ibu. Nah lalu dan andai kata merestui tidak jadi masalah. Laki-lakinya tidak ada melamar juga dengan orang tua perempuannya itu sama diam aja gue diaman aja. Nah berdiaman tuh baik gue ada awal ada mau nikahnya berdiaman. Setengah bulan sudah berlalu, baru orang tuanya bertanya kenapa sering bepergian dengan orang itu. Kata anaknya yang perempuan, dia bilang kami sudah menikah siri di awal Oktober tadi. Kaget orang tuanya.
Kenapa tidak bilang kami tidak mau merepotkan orang tua? Nah, jahil ini. Nah, isi anak nih, juriatnya lemah nih. Ini agama. Tidak mau merepotkan orang tua. Nah, guru, gimana pendapat guru? Apa jawaban guru? Nah, ini. Pernikahannya tidak sah karena tidak ada wali. Atau Pak Guru jadi wali tidak sah karena orang tuanya masih hidup. Andai kata orang tuanya sudah meninggal, walinya kakeknya sudah meninggal, saudaranya sudah meninggal, ada nggak saudara sebabanya? Nggak ada saudara sebabanya, ada nggak pamannya? Tidak bisa siapapun jadi wali. Kalau terjadi wali hakim bagaimana guru? Insya Allah minggu depan bersama. Jamnya sudah. Walinya wali hakim kayak apa? Wali hakim tidak sembarangan. Minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan. Pokoknya beliau kalau ada hadir rugi. Memagolok September episode. Pukul sengaja seperti itu. Mudah-mudahan kita panjang umur. Ketemu lagi minggu depan. Insya Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.